kesepakatan antara asosiasi dan Kementerian Agama itu sendiri, di mana yang akan diberangkatkan pada tanggal 23 Desember ini adalah para pimpinan PPIU dari asosiasi masing-masing. Dalam rangka apa? Semacam tim advance ya, yang akan berkunjung ke Saudi Arabia, mempelajari atau mengetahui apa-apa saja aturan-aturan umroh di masa pandemi ini, sehingga pimpinan perusahaan ini begitu pulang ke tanah air bisa mensosialisasikan kepada para jemaahnya tentang hal-hal aturan yang berlaku di Saudi Arabia. Namun tentu kita menghargai keputusan pemerintah tentang penundaan perjalanan ini, tapi kita berharap pemerintah juga berlaku adil, tidak hanya sekedar penyelenggara umroh dan haji aja yang ditunda, tapi semua kegiatan yang hubungannya ke luar negeri itu dibatalkan sehingga tidak ada diskriminatif. Oke, di sini menarik begitu ya Pak Tauhid, dan kita juga akan menyapa Pak Hilman Latif yang telah bergabung bersama kita di sini. Pak Hilman, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah Mbak. Oke, Pak Hilman, tadi kami sudah menanyakan begitu ya tanggapan dari para pelaku usaha terkait dengan kebijakan ini. Nah, mungkin dari pemerintah sendiri bisa dijelaskan sekali lagi Pak, tanggapannya seperti apa, dan tadi menariknya adalah disebutkan ya bahwa memang tampaknya perlu perlakuan adil Pak, karena di satu sisi kita ketahui bahwa memang untuk perjalanan ke luar negeri masih diperbolehkan. Nah, ini kira-kira seperti apa Pak tanggapannya? Ya, terima kasih. Jadi saya kira kami menghargai ya apa yang disampaikan oleh asosiasi, dan prinsipnya kami dari pemerintah adalah memfasilitasi ya, dan ingin tetap menerapkan satu sistem di mana para jamaah kita terlindungi bukan hanya pada saat di sana dan pelaksanaan, tetapi justru dari keseluruhan prosesnya yang terjamin dan standar. Nah, memang kami berencana waktu itu dengan PPIU dan dengan asosiasi untuk bisa memberangkatkan pada tanggal 23 ini sejumlah jamaah yang kita harapkan bisa satu kloter atau mungkin juga lebih. Tapi kemudian berdasarkan himbauan dari pemerintah, kita menahan diri dan mengundurkan. Sebetulnya kita tidak membatalkan. Untuk mengundurkan sembari kita tetap persiapkan sistem yang lebih baik, termasuk juga orang-orangnya dan maskapai. Dan kita harapkan sebetulnya dengan memundurkan ini, pertama kita lebih siap. Yang kedua juga kita sudah lebih paham konteks dengan pandemi atau varian baru Omicron ini. Dan yang ketiga sih kita berharap juga protokol-protokol yang diterapkan lebih ketat pada akhir tahun ini juga sudah bisa lebih mudah gitu ya. Misalnya dengan karantina aja yang lebih rasional gitu ya, dengan jumlah hari yang normal seperti dulu 3 hari, dan kalau sekarang kan harus 10 hari. Nah, jadi ada banyak pertimbangan. Yang kedua, kita masih memitigasi ya kemungkinan untuk menguji coba ya, dengan sejumlah kecil itu seperti apa sih di bulan Desember mungkin enggak. Ya, nah ini kita pelajari dan mudah-mudahan tetap komitmen kita semua baik Kementerian Agama maupun PPIU untuk bisa memberangkatkan jamaah umroh bisa kita penuhi. Meskipun dengan langkah-langkah bertahap, karena memang pesan dari sana bahwa sistem yang kita terapkan serta jamaah yang kita kirimkan itu secara gradual katanya, dievaluasi jumlah sedikit, banyak dan seterusnya. Pak Hilman, tadi belum terjawab begitu Pak terkait dengan permintaan dari para pelaku usaha untuk pemerintah agar bisa bertindak adil begitu. Tentunya juga tidak hanya para pelaku usaha ya, tapi juga masyarakat juga berharap begitu ya agar pemerintah bisa bertindak adil, karena di satu sisi kita ketahui perjalanan ke luar negeri masih diperbolehkan Pak, tapi untuk ibadah umroh ditunda begitu. Nah, ini kira-kira seperti apa tanggapannya Pak? Ya, kalau umroh ya, karena ini kolektif kan Mbak ya. Kolektif, jumlahnya juga cukup banyak. Kita kan ngirim satu B-nya 1-2 kloter gitu ya. Nah ini kan karena kolektif dan sebetulnya tidak ada diskriminasi ya. Memang tidak dilarang. Kalau umroh di luar kita pun ya saya tidak bisa mencegah. Kalau ada orang yang berangkat sendiri ya kita juga tidak bisa mencegah. Tetapi kita punya komitmen ya bahwa
kita siapkan satu sistem yang bisa disepakati bersama agar kondusif ya untuk jamaahnya. Kalau orang-orang yang akan berangkat ke luar negeri, misalnya ke Saudi saja, mereka sudah boleh, Bu. Visa umroh ini yang khusus, jadi visanya aja beda. Ya, kalau ke Saudi dan bukan tanpa visa umroh bisa karantina 5 hari regardless of the vaccine. Apapun vaksinnya, mau AstraZeneca, mau Pfizer, itu 5 hari. Dan itu kan yang diumumkan oleh pemerintah Saudi. Nah, untuk umroh ini kan 48 jam karantina dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kita sebetulnya cari momentum aja ya, cari momen yang baik, yang pas buat kita semua. Ya, kita semua berharap ya bisa pergi dengan secepatnya untuk jamaah. Jadi perusahaan 31 tidak ada diskriminasi dari